Pomdam Jaya Jakarta menggelar konferensi pers soal kasus penganiayaan berujung tewasnya Imam Maskur. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Hamim Tohari mengatakan motif pembunuhan warga sipil asal Aceh oleh salah satu prajurit Pas Pampres dan dua prajurit TNI Angkatan Darat belum bisa diungkap secara lengkap. Sebab motif secara lengkap masih dalam proses penyelidikan polisi militer Kodam Jaya. Namun, Hamim menegaskan agar media tidak terpengaruh dengan video-video yang sudah beredar kini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di markas Pomdam Jaya ini untuk bersama-sama mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap masalah yang kemarin menjadi perhatian kita bersama, yaitu penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang akhirnya melibatkan 3 orang oknum prajurit TNI, baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kasus tersebut udah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit TNI, kemudian dilimpahkan kepada Pomdam Jaya untuk melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pomdam Jaya melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Hari ini penyidik Pomdam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, Puspomad juga menurunkan tim untuk mensupervisi, membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum, dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari Kopmil, dari Auditor Militer, sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan, dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada
penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Polda Jaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab, dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pemdam Jaya maupun Kapendam Jaya, di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pemdam Jaya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Masalah perannya nanti ini masih dalam proses, dan nanti barangkali untuk tersangka dari sipil bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya. Kalau kronologi saya rasa sudah ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan, sehingga kita belum bisa ungkap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang diperiksa, sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan, dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum. Setelah lengkap akan diberkas kemudian dilimpahkan ke pengadilan, dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar oleh nanti hakim. Demikian. Pak, berdasar informasi dari pihak keluarga kan bahwa IM ini bukan kali pertama diculik, itu pernah kejadian sebelumnya juga diculik dan menebus sekitar 15 juta. Dan dari hasil pemeriksaan awal ini, apakah Praka M ini sudah berapa kali itu Pak melakukan dugaan penculikan dan pemerasan ini? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi melakukan kepada IM gitu, atau korban lain? Ini memang yang masih terus kita dalami, karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Pak, tadi kan disebutkan kalau misalnya ada penetapan pasal pidana umum dan pasal pidana militer ya Pak. Ini jeratan pasal kepada para tersangkanya itu apa aja Pak? Kalau pasal ini kan masih dalam proses Mbak ya. Sekali lagi ini kita belum bisa memutuskan pasalnya nanti. Makanya ada kehadiran dari Otmil ke sini untuk memberikan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan. Yang pasti ini berawal dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban. Sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan berkonsultasi dengan pihak dari Otmil demikian. Pak, terkait dengan tujuan penganiayaan itu apa? Apakah benar tiga orang tersangka ini adalah diduga pengusaha obat yang minta setoran atau bagaimana? Sekali lagi Pak ya, ini besar lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara tuntas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang ekonomi dan sebagainya, masih terus diungkap oleh penyidik. Sehingga kita mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam, tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang beredar di media. Kita masih akan terus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di lapangan. Begitu. Pak, ini kan pasalnya belum diterapkan ya, tapi sudah ada tersangka. Jadi ini dugaan pasalnya itu dugaan penculikan dan pemerasan Pak, atau apa? Diawali dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian bagi korban. Nanti
apakah ini berencana atau tidak nanti akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan Kodim. Pak, 3 tersangka itu dari mana bisa kenal? Kan satu itu Pas Pampres, satu lagi dari Kodam Iskandar Muda, dan satu lagi dari tipografi ya. Nah itu kenal dari mana mereka bertiga? Baik, untuk detail nanti mungkin hasil dari penyidikan bisa disampaikan oleh Pom dan Jaya. Silakan. Mohon izin tadi saya menjawab pertanyaan wartawan. Mereka ini semua satu angkatan yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan rencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebelumnya tidak saling kenal atau bagaimana? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah udah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa gitu jenisnya atau Nah, ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Sejauh ini sudah berapa saksi diperiksa, kemudian dari mana saja? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas atau di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Nah, karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Untuk korban yang satu ini yang fotonya sempat viral itu Pak, yang pundaknya banyak. Itu bukan. Itu hoax. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral jadi konfirmasi bahwa yang pundaknya dilucuti itu bukan korban ya? Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Dan boleh minta foto-foto tersangkanya nggak? Bisa. Ini korban tersangka atas nama Prakaji. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka RM. Ini Praka HS. Ini Praka RM. Ini proses pemeriksaannya. Praka J. Baik, saya rasa teman-teman media untuk sementara ini keterangan awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung, dan nanti apabila ada update nanti akan kami sampaikan, dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber supaya nanti proses tidak membias. Dan Pak Amim, dikit Pak, Thomas dari Kembaran mau tanya Pak, ini kan yang udah jelas meninggal kan itu adalah si imam ya Pak. Nah, dari hasil visum sementara itu kan tadi Bapak bilang kan dari video viralnya itu ternyata itu hoax ya Pak. Nah, berarti itu para korban ini
diapain gitu sama para pelaku ini gitu. Terus hasil visumnya itu seperti apa gitu Pak? Boleh diperjelas? Jadi perlu saya sampaikan. Ini Pak, speakernya Pak. Ya, halo. Jadi perlu saya sampaikan bahwa hasil visum maupun otopsi sampai dengan saat ini masih belum keluar, sehingga kita masih menunggu, dan saya menghimbau teman-teman media untuk tidak terpengaruh oleh mungkin video-video viral ataupun gambar-gambar yang tersebar melalui media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya dalam konteks ini nanti update-nya, baik itu hasil otopsi maupun pasal-pasal yang akan dikenakan nanti akan kita sampaikan setelah proses penyidikan, kemudian hasil visum dan otopsi keluar, mungkin akan ditemukan lagi alat bukti maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang mendukung yang untuk melengkapi ini nanti akan kita sampaikan. Sementara keterangan awal yang bisa kami sampaikan itu tadi sudah kita sampaikan. Dan sampai dengan saat ini Pondam Jaya di bawah supervisi Puskomat yang sudah menurunkan tim juga dengan konsultasi dari Opnil Jakarta ini terus melakukan proses selanjutan dan memastikan bahwa proses ini akan diusut secara tuntas, termasuk apabila nanti mungkin ada tersangka baru dan sebagainya nanti akan kami sampaikan. Tetapi mohon teman-teman media maupun masyarakat bersabar menunggu hasil ini, dan yakinlah bahwa ini akan kita lakukan secara tuntas, dan kami jamin sebagaimana penekanan atau penegasan Panglima TNI berkali-kali bahwa tidak ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer. Bahkan sekali lagi mungkin bisa lebih berat karena dua pasal pidana umum maupun pasal pidana militer akan kita terapkan. Sudah ya, saya rasa sudah cukup. Nanti berikutnya akan kita sampaikan dan tolong hubungi saya apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akhiri, bila kita berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pagi. Oke, makasih ya. Mohon maaf nih rekan-rekan ya, lama menunggu tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di markas Pondam Jaya ini untuk bersama-sama mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan oleh Pondam Jaya terhadap masalah yang kemarin menjadi perhatian kita bersama, yaitu penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang akhirnya melibatkan 3 orang oknum prajurit TNI, baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kasus tersebut benar. Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pondam Jaya ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit TNI. Kemudian dilimpahkan kepada Pondam Jaya untuk melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pondam Jaya melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan.
hari ini penyidik Pondam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, Puspomad juga menurunkan tim untuk mensupervisi, membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari Kopmil, dari Auditor Militer, sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pondam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pondam Jaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab, dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pondam Jaya maupun Kapendam Jaya di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pondam Jaya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Masalah perannya nanti ini masih dalam proses dan nanti barangkali untuk tersangka dari sini bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya. Kalau kronologi saya rasa sudah ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa ungkap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang diperiksa sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum. Setelah lengkap akan diberkas kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar oleh nanti hakim. Demikian. Pak, berdasar informasi dari pihak keluarga kan bahwa IM ini bukan kali pertama diculik, pernah kejadian sebelumnya juga diculik dan menebus sekitar 15 juta. Dan dari hasil pemeriksaan awal ini, apakah Praka M ini sudah berapa kali itu Pak melakukan dugaan penculikan dan pemerasan ini? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi melakukan kepada IM gitu, atau korban lain? Ini memang yang masih terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Pak, tadi kan disebutkan kalau misalnya ada penetapan pasal
pidana militer ya Pak. Ini jeratan pasal kepada para tersangkanya itu apa aja Pak? Kalau pasal ini kan masih dalam proses Mbak ya. Sekali lagi ini kita belum bisa memutuskan pasalnya. Makanya ada kehadiran dari Otmil ke sini untuk memberikan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan. Yang pasti ini berawal dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban. Sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan berkonsultasi dengan pihak dari Otmil demikian. Terkait dengan tujuan penganiayaan itu apa? Apakah benar tiga orang tersangka ini adalah diduga pengusaha obat yang minta setoran atau bagaimana? Sekali lagi Mbak ya, ini besar lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara tuntas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang oleh ekonomi dan sebagainya, masih terus diungkap oleh penyidik. Sehingga kita mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam, tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang beredar di media. Kita masih akan terus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di lapangan. Gitu. Pak, ini kan pasalnya belum diterapkan ya, tapi sudah ada tersangka. Jadi ini dugaan pasalnya itu dugaan penculikan dan pemerasan Pak atau apa? Diawali dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian bagi korban. Nanti apakah ini berencana atau tidak nanti akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan Otmil. Tiga tersangka itu dari mana bisa kenakan? Satu itu Pas Pampres, satu lagi dari Kodam Iskandar Muda, dan satu lagi dari tipografi ya. Nah itu kenal dari mana mereka bertiga? Baik, untuk detail nanti mungkin hasil dari penyidikan bisa disampaikan oleh Pemkom dan Jaya. Silakan. Mohon izin tadi saya menjawab pertanyaan wartawan. Mereka ini semua satu angkatan yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, rencana untuk menculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Berarti sebelumnya tidak saling kenal atau bagaimana? Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah udah ditemukan dari penyidikan awal ini obat ilegalnya itu yang seperti apa gitu jenisnya atau seperti apa? Nah, ini masih dalam pendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap penyidikan. Polda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Sejauh ini sudah berapa saksi diperiksa, kemudian dari mana saja? Saksi yang kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas atau di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Nah, karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Untuk korban yang satu ini yang fotonya sempat viral itu Pak, yang pundaknya banyak. Itu bukan itu hoax.
Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral jadi konfirmasi dari pihak pundaknya di Cuti itu bukan korban ya? Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Dan boleh minta foto-foto tersangkanya nggak? Bisa. Ini korban ulangi tersangka atas nama Prakaji. Prakaji. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka RM. Ini Praka HS. Ini Praka RM. Ini proses pemeriksaannya. Prakaji. Baik, saya rasa teman-teman media untuk sementara ini keterangan awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung dan nanti apabila ada update nanti akan kami sampaikan, dan tolong hubungi ke saya nanti satu sumber supaya nanti proses tidak membias. Dan Pak Amim dikit Pak, Thomas dari Kembaran mau tanya Pak, ini kan yang udah jelas meninggal kan itu adalah si Imam ya Pak. Nah dari hasil visum sementara itu kan tadi Bapak bilang kan dari video viralnya itu ternyata itu hoax ya Pak. Nah berarti itu para korban ini diapain gitu sama para pelaku ini gitu. Terus hasil visumnya itu seperti apa gitu Pak? Boleh diperjelas? jadi perlu saya sampaikan. Ini Pak, speakernya Pak. Ya, halo. Jadi perlu saya sampaikan bahwa hasil visum maupun otopsi sampai dengan saat ini masih belum keluar, sehingga kita masih menunggu. Dan saya mengimbau teman-teman media untuk tidak terpengaruh oleh mungkin video-video viral ataupun gambar-gambar yang tersebar melalui media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya dalam konteks ini nanti update-nya baik itu hasil otopsi maupun pasal-pasal yang akan dikenakan nanti akan kita sampaikan setelah proses penyidikan, kemudian hasil visum dan otopsi keluar. Mungkin akan ditemukan lagi alat bukti maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang mendukung, yang untuk melengkapi ini nanti akan kita sampaikan. Sementara keterangan awal yang bisa kami sampaikan itu tadi sudah kita sampaikan. Dan sampai dengan saat ini Pondam Jaya di bawah supervisi Puskomat yang sudah menurunkan tim juga dengan konsultasi dari Otmil Jakarta ini terus melakukan proses lanjutan dan memastikan bahwa proses ini akan diusut secara tuntas, termasuk apabila nanti mungkin ada tersangka baru dan sebagainya nanti akan kami sampaikan. Tetapi mohon teman-teman media maupun masyarakat bersabar menunggu hasil ini dan yakinlah bahwa ini akan kita lakukan secara tuntas. Dan kami jamin sebagaimana penekanan atau penegasan Panglima TNI berkali-kali bahwa tidak ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer. Bahkan sekali lagi mungkin bisa lebih berat karena dua pasal pidana umum maupun pasal pidana militer akan kita terapkan. Sudah ya, saya rasa sudah cukup. Nanti berikutnya akan kita sampaikan dan tolong hubungi saya apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akhiri, bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pagi. Oke, makasih ya. Mohon maaf nih rekan-rekan ya, pertama menunggu tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di markas Pondam Jaya ini untuk bersama-sama mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan oleh Pondam Jaya terhadap masalah yang kemarin menjadi perhatian kita bersama, yaitu penculikan, pemerasan dan penganiayaan
yang akhirnya melibatkan 3 orang oknum prajurit TNI, baik yang berasal dari satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari satuan TNI Angkatan Darat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kasus tersebut benar. Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pemdam Jaya ini berawal dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, akhirnya diduga ada keterlibatan prajurit TNI. Kemudian dilimpahkan kepada Pemdam Jaya untuk melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pemdam Jaya melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Hari ini penyidik Pemdam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, Puspomad juga menurunkan tim untuk mensupervisi, membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum, dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari Kopmil, dari auditor militer, sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pemdam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan, dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Dan pimpinan juga Bapak Kasat telah memerintahkan polisi militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana umum maupun pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pemdam Jaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab, dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh Pemdam Jaya maupun Kapendam Jaya di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pemdam Jaya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Masalah perannya nanti ini masih dalam proses, dan nanti barangkali untuk tersangka dari sipil bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya.
Kalau kronologi saya rasa sudah ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Untuk motifnya secara lengkap ini masih dalam proses penyidikan sehingga kita belum bisa ungkap secara lengkap karena mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi-saksi yang diperiksa sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan dan tentu ini menjadi bagian dari